kasih untuk teman-teman dari Pastor Arif yang hadir pada hari ini. Yang Pastor Arif bilang saya besok bawa 10 pemintai. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Yes, kita hari ini, pagi hari ini akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Arif yang kemarin mengenai iman yang berkualitas. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki iman yang benar, ya, bukan iman duniawi. Bagaimana kita mau belajar memiliki iman yang benar. Amin. Yuk, kita akan buka di Habakuk 3 ayat 17-19, tapi sudah saya ada di slide. Terima kasih Gaby. Kita akan baca sama-sama yuk, dengan suara yang lantang kita baca. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Sebelum saya lanjut lebih lagi, saya akan terangkan dulu Habakuk 3 ayat 17-19 ini ditulis oleh Nabi Habakuk. Ya. Nabi Habakuk hidup pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yoyakim. Ya. Nah, pada saat itu firman Tuhan ini disampaikan, dikatakan sebelumnya, kalau kita mau belajar sebelumnya di Habakuk 1 ayat 3 dan 4, di situ dikatakan oleh Nabi Habakuk, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, jadi pada saat itu Nabi Habakuk mengalami situasi yang sangat kacau, yang sangat mengerikan. Banyak kejahatan, kelaliman, ketidakadilan, sehingga dia berkata keadilan berbalik. Ya, di sini dikatakan tadi bahwa keadilan muncul berbalik. Sebenarnya ini tidak beda dengan situasi kita sekarang. Betul? Betul? Kita sering melihat, kok gak adil ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Yang jahat jadi benar, yang benar disalahkan. Kita kadang-kadang seringkali protes. Kenapa Tuhan hidupku benar? Hidupku melayani Tuhan. Hidupku jalannya lurus-lurus saja. Tetapi mengapa ini semua menimpa aku? Bukan berkat yang aku terima, bukan segala sesuatu yang baik yang aku terima menurut dagingku. Nah, hari ini kita akan belajar. Ini sering menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Ya, sering toh kita seperti itu toh. Tuhan, yang jahat kok lebih enak, yang jahat kok lebih hidupnya benar. Kenapa Tuhan? Aku yang hidup lurus saja, aku mengikuti perintah Tuhan. Tapi apa hidupku? Aku banyak persoalan, aku banyak masalah. Tidak sesuai yang orang-orang alami. Mereka enak hidupnya, setiap malam pergi ke pub, pergi diskotik, mereka rokok, mereka melakukan hal yang tidak benar, tapi mereka diberkati Tuhan. Why? Mengapa Tuhan? Ini terjadi. Seringkali itu pertanyaan besar buat kita. Mengapa aku yang takut akan buat banyak persoalan dan masalah yang akan hadapi? Nah, benar? Ini banyak kan menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Ya, hari ini saya akan belajar bersama Bapak Ibu sekalian mengerti jawabannya apa, dan pulang dari tempat ini, kita keluar dari tempat ini nanti kita sudah dipulihkan, sudah diubahkan. Amin. Kita akan jadi pelaku firman Tuhan, ya. Terus itu sebabnya Allah pada saat itu
mendatangkan masalah, mendatangkan sesuatu yang tidak enak buat bangsa Israel. Ketika Nabi Habakuk ada ini ya. Ini ceritanya, jadi Nabi Habakuk itu hidup di Raja Yehoyakim, di mana nantinya bangsa Israel ini akan dijajah, akan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Ya, di situ di firman Tuhan kata-kata orang-orang Kasdi yang tangkas, yang garang itu akan menyerang. Ya, orang-orang Kasdi adalah orang-orang Babel. Ya, kita baca dulu lanjut ya. Jadi dikatakan di ayat 6 selanjutnya ya, tadi kan ayat 3 dan 4, sekarang ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdi, yaitu bangsa Babel, bangsa yang garang dan takas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderak, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Dan ini digenapi loh Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun kemudian bangsa Israel itu benar-benar diangkut ke kerajaan Babel, dan seluruhnya diporak-porandakan. Kota-kota, bangunan semua dihancurkan oleh bangsa Babel. Ya, ini seperti ini kita juga seringkali mengalami seperti itu. Tidak ada keadilan, tidak ada kebaikan, semuanya kelihatannya menyesatkan. Tapi kita akan belajar dari iman yang dimiliki oleh Nabi Habakuk. Ya, dalam kesesakan itu Habakuk tetap datang kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita pelajari. Ketika kita mengalami masalah seperti apapun, ingat seperti Habakuk tadi, apa? Datang kepada Tuhan, jangan datang kepada yang lain. Tetap datang sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya, tetap datang sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab Habakuk di ayat 4, di ayat 4 dari pasal kedua, ya, Habakuk 2 ayat yang keempat. Tuhan menjawab seruan Habakuk bahwa orang benar akan hidup karena percaya atau imannya. Tuhan memperhitungkan iman kita. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak memberikan jalan keluar buat kita, itu kan menurut kita. Tapi percaya, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Amin. Dia tidak pernah tidak baik. Mungkin kita menyangka tidak ada Tuhan, tidak ada keadilan, tidak ada kebaikan. Salah loh. Cuma kita saja yang tidak bisa mengerti, tidak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Ya, next. Ayat ini, yaitu orang benar akan hidup karena percaya, itu juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi orang juga Yunani. Sebab di dalamnya kenyataan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kenyataan Habakuk ini juga dikutip oleh Rasul Paulus untuk menguatkan orang-orang percaya bahwa hidup kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat kenyataan yang ada. Boleh kenyataan yang ada mungkin menyesatkan, mungkin kenyataan yang ada tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin kita lulus kuliah, cari pekerjaan, kita tidak dapat pekerjaan, sedangkan orang yang lain, teman kita mungkin yang tanda kutip hidupnya tidak benar, tapi kok enak ya, cepat dapat kerjaan, udah gitu gajinya tinggi, gajinya baik, tapi kita lihat, tetap kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kita akan alami kebaikan. Amin. Kita harus punya iman yang benar.
sekarang dari tadi saya berkata bagaimana kita punya iman yang benar. Saya selalu tadi mengatakan iman yang benar, iman yang benar, iman yang benar. Nah, sekarang gimana nih kita bisa memiliki iman yang benar? Sebelum masuk ke iman yang benar, saya akan jelaskan dulu mengapa Habakuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Ada alasannya, bukan sembarangan Habakuknya karena saya percaya. No, karena apa? Jelas di ayat yang kita baca tadi, di ayat 17, 18 dan 19, ya kita bisa lihat Habakuk tahu Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Dia berkata Tuhan menyelamatkan. Dia tahu bahwa Tuhan itu akan selalu menyelamatkan. Yang kedua, Habakuk tahu Tuhan akan selalu memberi kekuatan pada setiap kita. Dia menjadi kekuatan kita. Dan yang ketiga, Habakuk tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau kita tahu tiga hal ini seperti Habakuk, kita tahu kita nggak akan ada takutnya menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita yang menyelamatkan, Tuhan kita itu akan memberi kekuatan, dan Tuhan selalu menyertai kita, seperti kita tidak perlu takut. Makanya Tuhan Yesus tidak asal ngomong. Ya, Tuhan Yesus ketika berbicara kepada orang banyak pada saat itu, di Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai, akan apa yang akan kamu minum, makan, dan sebagainya. Jangan pernah khawatir. Kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan ini ada dasarnya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyelamatkan kita, kalau Tuhan itu kekuatan kita, dan Tuhan itu menyertai kita selalu, tidak ada takutnya. Maka Yesus juga berkata, belajar dari seperti seorang anak kecil. Ya, anak kecil itu tidak pernah khawatir akan apa yang akan dia makan, apa yang akan dia pakai, apa yang akan dia minum. Dia istilahnya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkokan sama papa mamanya. Padahal pada saat itu papa mamanya mungkin gak ada punya uang ya, kekurangan juga loh papa mamanya. Tapi si anak ini gak akan khawatir. Pokoknya aku yakin papaku bisa kasih aku makan, aku yakin papaku kasih minum aku, papaku akan pakai kanak pakaian yang layak untuk aku. Ya, karena apa? Gambaran anak ini karena orang tuanya benar, sehingga dia punya iman, dia percaya orang tuanya akan memberi yang terbaik. Nah, kita belajar dari sini. Ya, Habakuk pun mengapa percaya kepada Allah? Dia memiliki iman yang benar. Karena apa? Habakuk tahu, Habakuk ngerti Allah yang disembah dia, Allah yang seperti apa. Ya, makanya ayo saya selalu tanamkan kepada murid-murid saya. Saya bilang, ayo punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya solitude and silence dengan Bapa. Kita harus punya solitude and silence. Apa itu solitude and silence? Kita punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita sebagai orang Kristen enggak mengenal Allah kita, ya selamanya kita akan tetap khawatir terus. Kita tetap akan takut terus, karena kita tidak mengenal Allah kita dengan baik. Kita harus kenal sehingga kita tidak ada kekhawatiran. Amin. Jadi sebenarnya sebagai orang Kristen kita harusnya berkata, aku tidak akan pernah khawatir apapun yang aku alami. Bapak Ibu saudara sekalian mungkin melihat saya saat menyampaikan ini, saya sudah terbebas dari segalanya. No, enggak. Setiap hari saya juga selalu tidak tahu besok apa yang aku akan makan, apa yang aku akan minum. Gajiku tidak cukup untuk mencukupi segala kebutuhan. Belum lagi dari istri saya menuntut ini, menuntut itu, bisa meminta ini, bukan menuntut ya, tapi meminta memang untuk kebutuhan. Tapi saya selalu ngomong sama Tuhan, dan saya ngomong sama istriku, Allah yang aku sembahkan mencukupi segala kebutuhanku. Aku percaya itu. Walaupun kenyataannya mana uangnya belum ada. Walaupun mana kenyataannya gajimu naik, enggak. Tapi saya tidak pernah khawatir. Saya mau belajar hidup di firman. Kenapa saya bisa menghadapi ini semua? Karena saya tahu Allah yang aku sembah
Amin. Kita belajar dengan waktu. Yuk, kalau Bapak Ibu sekalian belum ada waktu khusus sama Tuhan, boleh sediakan waktu buat Tuhan. Pagi bangun lebih awal, cari Tuhan sendiri sama Tuhan. Beribadah seperti ini baik gak? Baik. Ya, FDT baik gak? Baik. Perkumpulan, persekutuan baik. Ya, tapi ingat, kita tentu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus bisa ya, supaya kita lebih mengenal Bapa yang kusembah ini seperti apa. Oke? Nah, karena Habakuk tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan, Tuhanlah yang memberi kekuatan senantiasa, dan Tuhan menyertai senantiasa, makanya Habakuk punya iman yang benar, dan dia berkata orang percaya akan hidup oleh karena imannya. Jadi ini tahu ya alasannya ya, Habakuk gak sembarangan hanya sekedar percaya seperti sekarang banyak orang ikut-ikutan A, ikut A, B, ikut B, C, ikut C, tapi tidak ada dasarnya. Habakuk tidak ikut-ikutan, dia tahu Allah yang dia sembah, makanya dia sampai berani berkata tadi, sekalipun pohon dia berani berkata itu semua. Amin. Yuk kita belajar bagaimana iman yang benar. Iman yang benar itu seperti apa toh? Nah, kita mau belajar nih. Yang pertama, ya kita tidak akan lama-lama. Saya tidak akan lama-lama. Kita harus konsentrasi, ya. Kalau konsentrasi kita kehilangan apa yang disampaikan, rugi besar. Karena Pak, ini rahasia kita untuk menghadapi persoalan kita, menghadapi semua masalah yang kita hadapi, realitas kehidupan ini kita akan hadapi dengan baik kalau kita ngerti 3 hal ini. Ya, saya harap keluar dari pintu ini nanti kita pulang tidak ada lagi yang khawatir. Tidak ada lagi yang takut, tidak ada lagi yang cemas, tidak ada lagi yang berkata Tuhan itu tidak baik. Amin? Amin? Yang setuju angkat tangan. Dengan baik. Yes. Yuk. Iman yang benar yang pertama tidak tergantung situasi. Ini jelas di ayat 17 tadi dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil bonsai itu mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat, tidak ada semuanya. Mengapa? Waktu Habakuk berkata demikian. Ingat tadi yang saya jelaskan, karena beberapa tahun kemudian bangsa Israel ditaklukkan oleh orang Kasdim, kerajaan Babilonia yang terkenal kejam, keras, garang. Ya, apa? Nabi Habakuk tahu bahwa ke depan ini nanti semua akan dihancurkan, tidak ada sumber makanan lagi, sehingga dia ngomong, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah itu bukan karena kemarau, bukan karena paceklik, tapi karena semua itu dihancurkan sama kerajaan Babilonia. Dia sudah tahu, dikasih gambaran oleh Tuhan, semuanya akan dihancurkan. Bahkan di sini kambing domba terhalau dari kurungan, jelas semua diporak-porandakan. Kalau kita lihat film ya, film di penjajahan itu perang, seperti kita tidak usah jauh-jauh lihat, baru terjadi sekarang aja, seperti Palestina dan Israel. Ketika perang apa yang kita lihat? Kota-kota hancur, ya, hanya ada ratapan tangisan, semua porak-poranda, sumber air nggak ada, makanan nggak ada, sehingga ada perlu didatangkan makanan dari bangun dari luar. Nah, situasi seperti itu kita bayangkan seperti itu. Pada satu Habakuk sudah tahu akan yang terjadi. Dia ngomong, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, kita sudah tahu alasannya. Habakuk tetap percaya kepada Allah karena dia tidak takut menghadapi segala sesuatu. Ya, Habakuk turut loh mengalami dalam kesusahan tersebut. Bukannya Habakuk terlepas loh, enggak loh Bapak Ibu sekalian. Ketika Raja Babilonia itu datang menghancurkan semua bangsa Israel, Habakuk juga ikut loh. Dia juga merasakan itu loh, bukan terus dia selamat sendiri loh. Bangsa Israel aja yang terhalau, terjajah, dibawa ke pembuangan. Enggak loh. Nabi Habakuk juga ikut dalam penderitaan itu. Dia mengalami penderitaan yang sama. Ya. Next. Di sini katakan, ya, iman yang benar tidak dikandung situasi. Jadi iman yang benar bukan sekedar
urusan dunia. Kita seringkali kan berkata, kalau ada makan, aku diberkati Tuhan, berkelimpahan, aku punya mobil, aku punya ini, punya itu, aku baru percaya sama Tuhan. Nah, di sini kita belajar iman yang benar adalah iman yang tidak tergantung situasi. Artinya apa? Iman kepada Yesus bukan sekedar urusan dunia. Iman yang membuat kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Mau situasi enak, situasi tidak enak, tetap imanku benar kepada Tuhan. Dan disitu dikatakan iman membuat kita berani melewati kesukaran bersama Tuhan. Kenapa? Yakin dulu bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Jadi aku tidak perlu takut. Kesukaran ada, boleh. Persoalan ada, boleh. Maka aku tidak akan takut. Karena Tuhan pasti menyelamatkan. Ayo next ya. Waktunya berjalan terus. Yang kedua, iman yang benar nih tertuju kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jangan sampai kita fokusnya kepada manusia. Ketika ada persoalan, ada masalah, kita lari datang kepada manusia. Kita mengandalkan manusia. Sering nggak ini terjadi? Sering. Sehingga firman Tuhan dikatakan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Amin. Iman yang benar tertujunya hanya kepada Allah. Boleh semua yang terjadi tidak sesuai yang aku dapat, tapi mataku tetap tertuju kepada Allah. Imanku kepada Allah. Sekali aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, selama-lamanya imanku tetap kepada Yesus. Ya, jadi Habakuk memalingkan pandangan hatinya, pikirannya bukan kepada kesulitan dan penderitaan, tetapi dia memandang kepada Tuhan, Allah yang menyelamatkan. Dan di dalam Tuhan Habakuk akan bersorak-sorak. Ya, jadi situ kan dikatakan tadi di ayat 18, Habakuk tetap bersorak-sorak, tetap bersuka cita. Padahal kan harusnya kalau menghadapi segala sesuatu yang tidak enak, jadi lesu, jadi sedih, jadi takut, jadi cemas, jadi galau, ya, jadi bete, ya toh, jadi apa-apa nggak enak. Tapi lihat Habakuk enggak, tetap dia bersorak. Luar biasa ya. Nah, kita harus tetap bisa begitu seperti Habakuk, bersorak-sorai dalam Tuhan dan tetap beria-ria di dalam Allah. Nah, ingat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah, senang biasa. Dan di ayat 18 berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan pada saat aku diberkati aku baru bisa mengucap syukur. Ketika semua ada, aku baru bisa mengucap syukur. No. Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Tetap iman kita harus tertuju pada Allah. Ya, kita harus menang. Apa yang membuat kita bisa bersuka cita hari ini? Apakah kekayaan kita? Ataukah segala sesuatu yang kita miliki? Enggak, ya. Kalau Tuhan adalah fokus iman, apapun boleh terjadi, ya. Namun kita tetap bersukacita karena apa? Pokok sukacita kita adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada alasan kita tidak bersukacita. Ingat loh, Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Kita tuh sebenarnya sudah harusnya masuk ke neraka. Ya, kita itu sudah jadi hamba-hambanya iblis. Tapi Tuhan sayang sama kita. Kita ditebus oleh darahnya, kita diselamatkan olehnya, dan kita selamat dan ada jaminan kita masuk surga bersama dengan Dia. Luar biasa, ya. Jadi apa? Tetap tertuju kepada Allah. Jadi iman yang pertama tadi, iman yang benar tidak tergantung pada situasi. Yang kedua, iman yang benar tertuju kepada Tuhan. Yuk, yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau mendengar yang terakhir pasti semua pada sukacita. Yes, Yesus biasa khotbah 1 jam hari ini luar biasa. Bro, aku tersenyum
sukacita Yesus tidak lama-lama korbannya, ya. Oke. Yang ketiga, iman yang benar memampukan kita melewati segala sesuatu. Jadi iman yang benar itu memampukan kita melewati segala sesuatu. Pandang penderitaan dan kesulitan bukan sebagai akhir dari segala sesuatu. Ya, kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 2. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu semua jatuh dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketakutan. Amin. Kita harus tetap sukacita. Justru, oh, aku boleh mengalami ini, jadi aku akan next level. Next level. Seperti seseorang, apa mau tinggal di kelas 5 SD terus? Enggak. Dia pengen naik kelas 6, nanti bisa melanjutkan ke kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 12, dan terus sampai ke mahasiswa S1, mungkin S2, S3. Ya, kenapa? Ada next level. Apakah ketika kita next level menghadapi yang lebih mudah? Oh, jelas tidak. Tidak ada. Pelajaran SD sama pelajaran SMP pasti akan lebih berat pelajaran SMP. Ya, pelajaran SMP itu pelajaran SMA pasti akan lebih berat pelajaran SMA. Dulu matematika kalau SD enak, hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, simpel. Ya, tapi ketika saya lihat mata pelajaran SMA, mengerikan, sudah ada integral, ada derivatif. Susah untuk dilogika. Belum lagi kalau pelajaran kimia, pelajaran fisika, wow, rumus-rumusnya sangat mengerikan. Tapi apa? Justru melewati itu next level. Begitu juga kita ketika menghadapi sesuatu, anggaplah seperti tadi Paulus berkatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, jalani dengan sukacita. Kita bukan yang Pak Gembala sering ngomong ya, jangan lolos, tapi kita harus lulus. Lulus tandanya apa? Lewati, hadapi semuanya, dan yakin kita bisa melewati. Kenapa? Karena kita hanya pada Yesus, ya. Supaya kita lebih maju dan lebih dekat kepada Tuhan, pandang semua itu sebagai tempat kita berpijak. Tadi kalau kita baca di firman Tuhan tadi di ayat yang 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa digambarkan rusa? Mengapa enggak harimau atau singa yang kakinya lebih kekar gitu ya, atau gajah yang besar kakinya? Kenapa enggak pakai itu gambaran itu? Tapi kaki rusa kecil. Kenapa? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Rusa kalau dia berjalan itu dia bisa tepat menjejakkan kaki belakang ke bagian kaki depan. Misalnya jalan ya, tetap dia jalan. Ini tapaknya ini bisa persis di tapak yang depan tadi. Jadi dia stabil banget larinya. Bahkan dia bisa berjalan di bukit-bukit, di batu-batu, di medan apapun, dia bisa stabil dan larinya cepat. Kenapa? Karena dia cepat. Ini terus stabil konsep dia. Larinya itu kaki belakang bisa tepat di bekas kaki depannya melangkah. Ya, karena kita percaya itu siapa yang buat semuanya? Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Jadi pandang penderitaan dan kesulitan bukan sebagai akhir dari segala sesuatu. Ya, kita ingat nih, akhir segala sesuatunya adalah apa? Aku akan tinggal bersama Dia di dalam kerajaan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang sangat indah. Jadi apa? Setiap menghadapi segala sesuatu, ingat, aku akan tinggal bersama dengan Dia. Amin. Yes. Yuk, kita akan balik berdiri. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur juga. Terima kasih ya Honso. Tuhan memberikan yang ya. Dan teman-teman, yuk kita akan